Meskipun petugas pemadam kebakaran telah berhasil membuat kemajuan dalam mengendalikan kebakaran di Los Angeles, api tetap saja telah menghancurkan ratusan rumah dan merenggut nyawa sedikitnya 25 orang. Namun terlepas dari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini, ada satu hal penting yang patut menjadi perhatian kita. Apa itu? Saat hidran dan mobil pemadam kebakaran di darat kesulitan menjinakkan kobaran api, upaya pemadaman melalui udara justru menunjukkan keunggulannya yang luar biasa. Sebenarnya kebakaran lahan sudah jadi fenomena umum di Amerika Serikat, terutama di negara-negara bagian California, Nevada, dan Arizona. Tapi musim kebakaran di California terjadi lebih cepat akibat dampak perubahan iklim global. Curah hujan menurun sehingga faktor pengendali api semakin berkurang. Dan apa yang terjadi di LA semuanya kompleks, angin Santa Ana berembus kencang, kondisi kering. Akhirnya kebakaran hutan yang dahsyat meletus dan sulit untuk diatasi secara konvensional. Di tengah upaya pemadaman api, krisis air menjadi sasaran kritik. Sistem air yang digunakan untuk memadamkan kebakaran Palisades kewalahan dan disebut disabotase. Karena sulit dikendalikan, kebakaran yang terjadi di kawasan Palisades, Eatoh, dan Hearst melalap sekitar 60 mil hektar lahan, yang artinya melebihi luas kota Paris. Hal ini tentunya mengakibatkan ribuan rumah hangus dan memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat penampungan. Gubernur Gavin Newsom bahkan harus menambah jumlah personil sejak hari pertama. Bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga membantu upaya penyelamatan warga. Totalnya ada lebih dari 15.000 lebih personil termasuk petugas pemadam kebakaran, petugas patroli dan tim transportasi untuk mendukung pemadam kebakaran dari California dan 8 negara bagian lainnya bersama Kanada dan Meksiko. Selain itu, ada 1.400 mobil pemadam kebakaran dan 84 pesawat juga telah dikerahkan sebagai bagian dari respon kebakaran hutan. Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California, CAL FIRE, punya armada pemadam kebakaran udara sipil terbesar di seluruh dunia. Armada California ini meliputi pesawat taktis, tanker udara, dan helikopter. Salah satunya adalah pesawat tanker DC-10. Ini adalah pesawat tanker berbadan lebar Amerika yang sudah bertugas sebagai unit pemadam kebakaran udara sejak tahun 2006. DC-10 adalah salah satu dari 4 jet jumbo DC-10 yang diubah untuk memadamkan api. Panjangnya sekitar 55 meter, lebar sayapnya mencapai 50 meter dan bobotnya lebih dari 90 ton. Di bagian dalam pesawat terlihat kosong, tak ada kursi penumpang, tak ada tempat penyimpanan barang di atas kepala. 3 tangki besar dipasang di bagian luar pesawat untuk menampung bahan tahan api. 3 tangki ini bisa membawa hingga 9.400 galon atau 35.000 liter bahan kimia penghambat api atau diisi air. Bahan penghambat api ini bisa dilepaskan hanya dalam 8 detik dari ketinggian beberapa ratus kaki di atas tanah dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan pengisian kembali, hanya sekitar 15-20 menit. Meski membawa beban yang berat dengan interior yang minimalis dan muatan bahan bakar yang ringan ini, yang membuat DC-10 cukup lincah. DC-10 terutama digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan, biasanya di daerah pedesaan yang dioperasikan oleh perusahaan pasukan teknis 10 tanker air carrier, sebuah perusahaan yang berpusat di New Mexico. Selain DC-10, pesawat yang juga dikerahkan untuk memadamkan api di LA adalah pesawat Lockheed Hercules C-130. Pesawat ini memang dikenal sebagai pesawat serbaguna dengan ruang kargo yang luas yang bisa diadaptasi untuk berbagai operasi, termasuk pemadam kebakaran. Ketika dikerahkan sebagai pesawat pemadam kebakaran, C-130 bisa dilengkapi unit MAPS untuk mendukung operasi pemadam udara bersama pesawat tanker lainnya. MAPS dapat diisi air atau bahan penghambat api yang dikenal sebagai slurry yang terdiri dari air dengan campuran amonium sulfat, bahan pembentuk gel, dan pewarna merah untuk membantu pilot melihat jalur semprotan. Militer Amerika Serikat sendiri memiliki 8 unit MAPS yang siap digunakan di seluruh negeri dan dioperasikan oleh Garda Nasional yang ditempatkan di negara bagian seperti California, Nevada, Wyoming, dan Colorado. Program MAPS pertama kali diluncurkan oleh Kongres pada 1970-an setelah kebakaran hutan besar di Long Beach, California, melumpuhkan armada tanker udara sipil dan menghancurkan ratusan rumah. Unit MAPS dapat dipasang di dalam ruang kargo C-130 tanpa memerlukan modifikasi struktural, memungkinkan pesawat ini untuk dengan cepat disiapkan dalam waktu singkat. Dibutuhkan sekitar 4 jam atau kurang bagi 5 kru untuk menyiapkan, mengisi, dan memasang unit MAPS yang memiliki berat 11.000 pon. Pesawat ini mampu melepaskan 3.000 galon slurry dalam waktu kurang dari 5 detik, menutupi area dengan panjang lebih dari 1.300 kaki dan lebar 100 kaki.
Setelah misi selesai, unit Maps dapat diisi ulang dan pesawat siap untuk misi berikutnya dalam waktu kurang dari 20 menit. Tapi yang paling menarik perhatian adalah pesawat pemadam kebakaran Kanada Super Scooper. Memang pesawat ini adalah pesawat tua yang didasarkan pada Canadair CL-215. Diperkenalkan pada tahun 1966, CL-215 adalah pesawat pertama yang dirancang khusus untuk pemadam kebakaran udara. Ini adalah pesawat yang tangguh, andal, dan sangat kuat. Yang menarik dari pesawat ini, tidak seperti kebanyakan pesawat pemadam kebakaran lain yang harus kembali ke pangkalan setelah menjatuhkan air. Super Scooper bisa terbang terus-menerus selama 3-4 jam. Super Scooper dirancang khusus untuk menyendok lebih dari 1.500 galon atau sekitar 6.000 liter air laut untuk kemudian dijatuhkan ke lokasi kebakaran yang masih aktif. Karena ketangguhannya, Super Scooper sudah digunakan di Eropa dan Australia serta berbagai belahan dunia lainnya. Jadi kehilangan satu Super Scooper meski hanya sementara dapat menghambat operasi pemadam kebakaran. Namun meskipun kemampuannya mengesankan, California belum membeli satupun pesawat ini, malah memilih menyewanya dengan jangka waktu 90 hari. Dan Los Angeles tak menyewa Super Scooper dalam jumlah banyak. Departemen Pemadam Kebakaran California tak memilih membeli Super Scooper karena sudah punya helikopter yang bisa mengakses air dengan cepat dan menjatuhkannya di area yang tak bisa dijangkau pesawat. Departemen Pemadam Kebakaran California mengoperasikan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran di California. Soal kemampuan, waterbombing bisa membawa 1.000 liter air dan menyemprotnya di wilayah-wilayah curam, seperti kebakaran yang melanda pegunungan Santa Monica yang tak bisa dijangkau pesawat. Ditambah punya kecepatan tinggi lebih dari 200 km per jam, helikopter waterbomber adalah armada yang selalu terdapat melakukan intervensi saat kebakaran terjadi. Dalam penanganan kebakaran di LA, pemerintah Amerika juga meminta bantuan helikopter dari pemadam udara Kanada. Ada 3 helikopter CH-47 Chinook yang masing-masing dilengkapi tangki berkapasitas 11.000 liter. Meski Amerika Serikat punya kemampuan pemadam udara yang mumpuni, angin kencang Santa Ana membuat pemadam udara di LA jadi beresiko. Masalah lainnya adalah pasokan air yang rendah. Banyak yang mengkritik kinerja pemadam kebakaran yang tak memanfaatkan air laut untuk membantu pemadaman. Secara teori, air laut memang bisa digunakan untuk memadamkan api, tapi ada banyak masalah jika tetap menggunakan air laut. Garam air laut bersifat korosif dan bisa merusak pesawat pemadam kebakaran dan pompa air, sehingga penggunaannya sering dihindari, kecuali dalam situasi yang mendesak. Selain itu, air garam juga kurang efektif dalam mendinginkan api dibandingkan air tawar. Hal ini membuatnya kurang efisien sebagai alat pemadam kebakaran. Air garam memiliki daya hantar listrik yang lebih tinggi dibandingkan air tawar, yang berpotensi membahayakan petugas pemadam kebakaran.